Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Penelitian Geografi. Bersama aku, Yuntifia Solekah Asmara Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian, sifat penelitian geografi, jenis-jenis penelitian geografi, serta langkah-langkah dalam penelitian geografi. Penelitian geografi adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menyelidiki, menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dalam rangka memecahkan permasalahan geosfer. Nah, kegiatan ilmiah sendiri adalah rangkaian kegiatan sistematis untuk mencari suatu kebenaran atau ilmu pengetahuan. Nah, permasalahan geosfer adalah kejadian atau peristiwa yang ada di atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, maupun antroposfer. Nah, berikut ini adalah contoh dari permasalahan geosfer, di mana pada artikel A merupakan permasalahan atmosfer, B. hidrosfer, C. antroposfer, dan D. litosfer. Tak kenal maka tak sayang, inilah sifat penelitian geografi. Yang pertama yaitu berbasis ilmiah, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai landasan teori. Yang kedua berbasis penemuan, yakni penelitian itu diawali dengan penemuan masalah geosfer. Contohnya seperti fenomena penggundulan hutan. Kemudian berbasis pengembangan, jadi bertujuan untuk memperluas kajian terhadap geosfer dengan analisis yang mendalam. Kemudian menguji kebenaran, yakni menguji data dan semua hasil penelitian agar lebih akurat. Kemudian yang terakhir yaitu memecahkan masalah. Jadi diharapkan dengan penelitian geografi mampu memecahkan masalah yang terjadi di geosfer. Setelah sifat penelitian geografi, saatnya kita masuk pada jenis-jenis penelitian dalam geografi, di mana terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan tujuan, yang kedua berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaan, dan yang ketiga berdasarkan metodologi yang digunakan. Yang pertama berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama penelitian eksploratif, yaitu bertujuan mengembangkan gagasan dasar, mencari tahu dan mengungkap fakta atau peristiwa geosfer yang terjadi. Tekniknya biasanya menggunakan wawancara, observasi, maupun studi pustaka. Yang kedua yaitu penelitian deskriptif. Nah, tujuannya yaitu menjelaskan secara terperinci dan akurat suatu peristiwa atau gejala geosfer yang ditandai dengan adanya alur atau sistematika, jadi terstruktur. Kemudian pada penelitian eksplanatif yaitu bertujuan untuk menemukan penyebab terjadinya masalah atau peristiwa geosfer. Jadi di dalamnya terdapat pola sebab akibat. Selanjutnya, berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaannya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama studi kasus, karena bentuk penelitiannya intensif dan terintegrasi, bertujuan mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek atau kasus yang diteliti, sehingga biasanya menggunakan metode pelaksanaan seperti studi lapangan dan wawancara secara langsung. Yang kedua yaitu survei, mengumpulkan sejumlah besar data berupa variabel, unit, ataupun individu, karena tujuannya menguji kebenaran dan mendeskripsikan hubungan. Dalam survei, hasilnya bergantung pada sampel dan informasi dari responden. Kemudian, untuk eksperimen, ini menunjukkan hubungan sebab akibat atau pengaruh antar variabel satu dengan variabel lainnya. Lanjut, yang ketiga berdasarkan metodologi penelitian yang digunakan nih. Jadi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada penelitian kualitatif. Jadi penelitian ini itu menggunakan alat indera, jadi tanpa alat ukur dalam mengkajinya, sehingga akan menghasilkan data berupa deskriptif atau berupa penjelasan tentang suatu masalah. Nah, jenis metode ini dapat kita gunakan apabila kita ingin meneliti mengenai dampak banjirop terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Semarang Utara. Bisa juga contohnya yang lain, faktor penyebab terjadinya longsor di lereng Gunung X. Ini bisa kita gunakan dalam mengkaji fenomena tersebut. Yang kedua ada penelitian kuantitatif. Jadi penelitian ini itu menggunakan alat ukur atau satuan pengukuran. Jadi akan menghasilkan data berupa angka atau bilangan yang kemudian kita juga analisis. Jadi dalam penelitian ini bisa kita gunakan seperti contoh apabila kita ingin mengukur pengaruh migrasi musiman terhadap tingkat pendapatan masyarakat pada desa X. Kemudian juga bisa kita gunakan untuk mengkaji tingkat curah hujan dan kecepatan angin di desa X. Nah, yang ketiga ada bagaimana efektivitas pembelajaran daring pada siswa SMA. Seperti itu.
Untuk lebih memperjelasnya, di sini ada tabel perbedaan antara metodologi penelitian dengan menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Dari aspek desain, kuantitatif itu spesifik atau jelas dan terinci. Kemudian untuk kualitatif, dia bersifat umum, fleksibel, dan berkembang. Dari aspek tujuan, kuantitatif itu berusaha untuk menguji atau membuktikan suatu teori dengan perantara hipotesis dan menggunakan teknik statistik. Untuk tujuan kualitatif, dia berupaya untuk mendapatkan pemahaman dan makna. Jadi dia mengembangkan teori, menggambarkan realitas yang kompleks. Dari aspek pendekatan, kuantitatif mengidentifikasi variabel, memilih sampel, memberikan pengakuan, dan menganalisis hasil. Untuk pendekatan pada kualitatif, dia bersifat observasi partisipan, sehingga dapat memahami suatu fenomena dengan lengkap. Kemudian dari segi aspek data, pada kuantitatif dia menggunakan satuan angka. Pada kualitatif yaitu datanya berupa data primer, informasi, dan dokumen pribadi. Pada aspek sampel, kuantitatif itu sampelnya besar atau banyak, kemudian juga representatif, cenderung random, atau acak. Pada kualitatif, sampelnya cenderung sedikit ataupun kecil, sehingga tidak representatif karena dia bersifat purposif atau bertujuan. Kemudian dari aspek analisis, kuantitatif itu setelah data terkumpul, jadi dia bersifat deduktif karena menggunakan teknik statistik. Kalau kualitatif, analisisnya terus-menerus sejak awal penelitian, jadi dia induktif karena dia berusaha mencari pola, model, dan tema dari masalah yang diteliti. Kemudian dari aspek instrumen penelitian, kuantitatif menggunakan angket, pedoman wawancara, tes, maupun skala. Pada kualitatif biasanya menggunakan instrumen penelitian manusia, sebagai narasumber, buku catatan, maupun dokumentasi. Seperti itu. Nah, saatnya kita masuk pada langkah-langkah penelitian geografi. Langkah-langkah penelitian geografis setidaknya terdapat 7 langkah, yaitu apa saja? Yuk kita bahas satu-satu. Langkah pertama yaitu merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Jadi kegiatan pertama seorang peneliti geografi tentunya memilih masalah geosfer. Nah, cara memilih masalah yaitu yang pertama terjangkau dari sisi lokasinya, tenaganya, waktu, dan juga biaya. Yang kedua yaitu ketersediaan data ataupun informannya. Yang ketiga yaitu kebermanfaatan penelitian tersebut jika kita lakukan. Yang keempat, bisa dari hasil penelitian orang lain. Masalah geosfer juga bisa kita temukan dengan pengamatan langsung dan juga studi kepustakaan. Cara menyusun rumusan masalah yaitu dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian dalam identifikasi masalah, setidaknya kita harus mengandung 3 unsur, seperti apa, berkaitan dengan gejala geosfernya, di mana yaitu berkaitan dengan lokasi dan ruangnya, mengapa atau bagaimana, berkaitan dengan interrelasi, interdependensi, dan interaksi. Dari artikel di bawah ini, kita dapat mengidentifikasi masalah seperti apa, yaitu kebakaran, di mana yaitu di kawasan Bromo, dan mengapa. Nah, penyebab kebakaran ini diduga karena pemotretan prewedik yang menggunakan kars sehingga menyebabkan kebakaran di Gunung Bromo. Nah, dari identifikasi masalah sebelumnya, kita dapat menyusun rumusan masalah seperti contoh berikut. Kemudian, untuk tujuan penelitian, itu ditulis dengan cara disusun berdasarkan rumusan masalah dan juga judul penelitian yang telah kita buat. Kemudian, bentuk tujuan penelitian biasanya berupa pernyataan yang menunjukkan harapan dari penelitian tersebut. Nah, jika mengacu pada rumusan masalah pada contoh di atas, maka tujuan penelitian dapat dinyatakan seperti pertama, yaitu mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kebakaran di Gunung Bromo. Yang kedua, mengetahui bagaimana identifikasi luasan area kebakaran menggunakan citra lensa 8. Yang ketiga, bisa untuk mengetahui upaya pemulihan kebakaran di Gunung Bromo. Seperti itu. Langkah kedua yaitu menyusun kajian pustaka dan kerangka berpikir. Kajian pustaka atau landasan teori adalah dasar teori, ilmu, dan pendapat ahli yang akan kita gunakan untuk menjadi pedoman dalam penelitian. Jadi sifatnya mutlak harus ada, karena inilah penelitian disebut ilmiah. Nah, di bawah ini adalah contoh dari cara menyusun kajian pustaka. Kerangka pemikiran adalah alur atau jalannya penelitian yang akan dilakukan. Biasanya digambarkan dalam bentuk bagan karena tujuannya untuk memudahkan dalam proses penelitian. Nah, di samping adalah contoh dari kerangka pemikiran.
Yang ketiga yaitu menyusun hipotesis penelitian. Hipotesis adalah prediksi jawaban atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan kajian pustaka atau alasan teori yang sudah kita kumpulkan. Nah, hipotesis umumnya dibuat pada penelitian kuantitatif. Nah, syarat hipotesis adalah dapat dipercaya, masuk akal, dan dapat diuji. Nah, hipotesis ini dibuat sebelum kita mengambil data di lapangan, jadi belum mendapat sanggahan dari data penelitian. Langkah keempat yaitu menentukan populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian, seperti manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan, peristiwa, gejala, dan lain-lain. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang dipakai dalam penelitian. Nah, sampel harus representatif atau mampu menggambarkan semua populasi. Nah, dalam penelitian kualitatif, sampel dinamakan sebagai narasumber, informan, atau partisipan. Hal itu disebut sebagai sampel teoritis karena bukan sampel statistik untuk menghasilkan teori saja. Nah, di bawah ini adalah contoh dari penggunaan atau penentuan populasi dan sampel sebagai berikut. Yang kelima ada pengumpulan dan pengolahan data. Teknik pengumpulan data yang pertama ada observasi. Terbagi menjadi dua, yaitu observasi langsung, di mana peneliti terjun dan datang langsung ke objek yang diteliti. Yang kedua ada observasi tidak langsung. Peneliti mengamati dengan bantuan alat, yaitu seperti foto udara dan citra satelit. Kemudian yang kedua yaitu wawancara dan kuesioner. Pada wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab peneliti dengan sampel atau objek penelitian. Yang kedua ada kuesioner yaitu wawancara tertulis, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tertulis atau menggunakan angket dan instrumen, baik dengan cara tatap muka, pos, medsos, maupun link. Yang ketiga ada studi dokumenter atau perpustakaan. Nah, teknik ini adalah data dengan cara menghimpun informasi dari buku, karya ilmiah, ensiklopedia, maupun internet. Berikut ini adalah syarat data yang baik seperti data harus objektif dan tidak boleh dimanipulasi. Yang kedua, data harus dapat mewakili semua kondisi. Yang ketiga, data harus memiliki tingkat kesalahan yang kecil. Keempat, data harus tepat waktu. Dan yang kelima, data harus relevan. Yang keempat, pengumpulan data sekunder, yaitu teknik mencari data dari orang lain, seperti dari lembaga yang diteliti. Yang kelima, ada pengumpulan data berupa peta dan juga penginderaan jauh dengan foto udara, citra satelit, Google Map maupun Google Earth. Nah, untuk teknik pengolahan data, kita ada 3, yaitu editing, yaitu pemeriksaan data yang telah terkumpul, misalnya dengan mengecek kelengkapan data, relevansi data, dan keseragaman data. Kemudian yang kedua ada coding atau pengelompokan data sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada tabulasi data, yaitu pemaparan hasil data dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Yang keenam yaitu ada analisis data, yaitu dengan pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan juga pendekatan kompleks wilayah. Langkah terakhir adalah menyusun kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah, tujuan, dan hasil analisis penelitian. Untuk saran, biasanya berisi pendapat peneliti yang memberikan manfaat dari penelitian yang dilakukannya, baik untuk dirinya sendiri, pemerintah, maupun masyarakat. Oke, sekian video kali ini. Kapan-kapan belajar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.